Hai semuanya, pernah kepikiran nggak, kenapa sih abang ojek online langganan kita itu nggak dianggap sebagai karyawan? Nah, ini nih yang lagi ramai dibicarain dan bakal ada perubahan. Hari ini kita bahas soal status driver ojek online di Indonesia, dan gimana pengaruhnya ke depannya. Pertama, kita lihat dulu masalahnya. Saat ini, driver ojek online dianggap sebagai mitra, bukan karyawan. Ini ngaruh banget ke hak-hak mereka, terutama soal tunjangan hari raya, alias THR, yang wajib dikasih ke karyawan. Asosiasi driver udah perjuangin status karyawan ini setidaknya dari tahun 2019. Tapi, kenapa sih ini penting banget? Jadi gini, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan lagi siapin aturan supaya driver ojek online resmi jadi karyawan. Ini gara-gara ada penelitian yang nunjukin hubungan antara driver dan perusahaan aplikasi kayak Gojek dan Grab itu kayak hubungan bos dan bawahan. Bahkan, organisasi buruh internasional juga dukung pengakuan ini loh. Terus, apa dampaknya? Kalau aturan baru ini berlaku setelah Lebaran tahun 2025, perusahaan aplikasi kayak Gojek dan Grab bisa kena dampaknya. Bayangin aja biaya operasional mereka bakal naik karena harus ngasih THR, jaminan sosial dan hak-hak karyawan lainnya. Gak cuma itu, sektor ekonomi gig lainnya juga bisa kena imbasnya. Nah, ada juga nih yang gak setuju sama perubahan ini. Katanya sih, perusahaan bakal kebebanan dan nanti pekerja lepas lainnya juga minta hal yang sama. Terus, fleksibilitas driver dalam nentuin jam kerja mereka juga bisa terpengaruh. Kalau dari pihak Gojek dan Grab gimana? Mereka bilang sih tetap berkomitmen untuk kesejahteraan driver lewat program yang udah ada, kayak opsi saham, sembako, asuransi, dan bonus. Mereka juga lagi kerjasama dengan pemerintah untuk bikin aturan yang adil dan mikirin dampak jangka panjangnya buat industri dan ekonomi Indonesia. Lalu, maunya driver itu apa sih? Selain THR, mereka minta jam kerja dan istirahat yang diatur, termasuk cuti haid buat driver perempuan, jaminan sosial, dan batas usia kerja. Dan pastinya, mereka lebih suka THR-nya dikasih tunai daripada barang. Salah satu masalah besarnya adalah aturan yang masih belum jelas. Aturan soal ojek online ini masih tersebar di beberapa kementerian. Jadinya banyak yang nggak jelas, kayak soal tarif, sistem kemitraan, dan hubungan antara driver dan perusahaan aplikasi. Makanya, perlu banget aturan yang lebih lengkap dan jelas. Nah, itu dia ceritanya. Status driver ojek online ini bukan cuma soal sebutan, tapi soal hak, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi gig di Indonesia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau driver ojek online jadi karyawan atau tetap jadi mitra? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe untuk info selanjutnya soal isu ini. Sampai jumpa lagi.